Mas Bagus! Mas Bagus! Mas! Apa-apaan sih? Kok teriak-teriak? Ya ampun, ini pakaian kenapa kamu berantakin? Ya aku bingung mau pakai baju yang mana. Semua baju-baju ini udah aku pakai ke acara pesta. Ya pakai lagi juga nggak apa-apa kok. Nah. Ini masih bagus. Udah pakai gini aja. Baju ini kan udah pernah aku pakai ke acara resepsi pernikahan temen kamu. Ya aku malu lah kalau dipakai lagi, ntar dikiranya aku nggak punya baju lagi. Udah nggak apa-apa. Mereka juga nggak perhatiin baju kamu. Yang penting kamu berpakaian rapi, ya kan? Syukur-syukur kamu mau pakai pakaian syari, menutup aurat, ya kan? Kamu tuh harusnya pengertian kalau istrinya nggak punya baju. Harusnya baju dibeliin kek. Ini bukannya dibeliin baju malah diceramahin. Gimana sih? Kita hadir ke acara bos aku aja dia udah seneng. Mereka itu nggak akan menilai kamu dari pakaian kok. Ya. Mas, aku ini nggak bercanda, aku serius. Kalau aku nggak punya baju baru, aku nggak mau pergi ke acara bos kamu itu. Udahlah, kasih aja sih duitnya. Mana dompet kamu? Jen, kamu ini apa-apaan sih? Mana duitnya? Jangan. Aku ATM-nya aja deh. Enggak, Jen, lepasin. Aku nggak akan izinkan kamu belanja baju baru lagi. Kamu ini boros tau nggak? Mas, kapan sih kamu mau ngebahagiain istri kamu? Setiap apapun yang aku minta kamu nggak pernah ngasih. Kalau gini caranya mendingan aku pergi aja ke orang tua aku. Kamu nih kalau ngomong ya, sembarangan aja. Berapa pin ATM-nya? Tanggal lahir aku. Ya udah, sekarang aku mau beli baju dulu, terus abis itu aku ke salon. Nanti kamu jemput aku di salon aja. Abis itu ya baru kita langsung ke acara bos kamu, ya? Jena. Siva! Lama banget sih datang aja. Siva! Siva udah siap mas, yuk kita berangkat. Siva, aku sudah nunggu lama kamu dandan. Cuma kayak gini. Emangnya dandanan Siva ada yang salah ya mas? Siva, kita itu mau ke pesta, bukan ke pengajian. Tapi kan mas tahu dari dulu Siva udah berhijab. Ya aku tahu kamu berhijab. Tapi kamu tahu situasi dong. Ngerti dikit. Boleh kamu pakai hijab. Tapi bajunya desainnya mewah dikit kek. Aku malu Siva. Nanti yang ada, semua orang nyangkanya aku bawa pembantu bukan bawa istri. Siva minta maaf. Kamu harus ingat ya, aku ini adalah direktur utama perusahaan argo bisnis terkenal. Dan saat ini, kita akan buka perusahaan baru. Aku mengundang semua karyawan. Dan aku nggak mau kamu jadi omongan semua karyawan. Karena penampilan kamu kayak kampungan gini. Ampun mas. Ya udah, gini aja. Kamu stay di rumah, kamu nggak perlu ikut ya. Biar nanti aku bilang ke semua tamu undangan kalau kamu lagi sakit. Oh mas. Oke, saya ucapkan terima kasih semuanya kepada seluruh teman-teman karyawan dari perusahaan ini. Sudah menyempatkan diri untuk datang di peresmian cabang perusahaan baru. Semoga perusahaan kita tambah maju ya. Tama, bosnya Mas Bagus emang laki idaman. Udah ganteng, kaya raya, beruntung banget perempuannya jadi istrinya. Bagus. Terima kasih ya udah mau datang ya. Oh ya Pak, kenalkan. Ini Jena istri saya. Jena, kenalkan ini bos saya. Saya Jena. Istri kamu cantik sekali, Gus. Kamu pintar ya cari istri. Terima kasih Pak. Istrinya Pak Tama kemana? Kok nggak kelihatan? Dia di rumah, lagi sakit. Oh, sayang ya Pak. Tapi pasti istrinya Pak Tama cantik sekali.
Pak Tamanya aja ganteng, kayak Raya lagi. Pasti kan gak susah buat Pak Tama untuk mendapatkan seorang istri yang cantik. Cantik itu butuh modal ya Pak. Mahal lagi. Iya kan? Tuh, Mas, kalau istrinya mau cantik harus butuh modal. Ya kan Pak? Ya, Kira-kira Pak Tama ngasih berapa ya ke istrinya buat perawatan kecantikan? Ya, saya mau ngasih tahu suami saya nih. Aduh, kamu tuh bisa aja sih. Pak, maaf ya. Permisi sebentar. Sayang. gimana udah minum? Ada apa sih Mas? Kamu nih apa-apaan sih? Masa ngomong begitu sama Pak Tama? Nggak penting tau nggak? Bikin malu aja. Kamu nih kenapa sih Mas? Pak Tamanya aja biasa-biasa aja. Kamu kali yang malu karena kamu kan gak bisa kasih modal ke istrinya buat perawatan. Yang bisa kamu lakuin cuma beli bedak sama lipstik. Mana bisa kamu ngasih uang jutaan buat aku perawatan kecantikan? Mana bisa? Jen, sadar dong. Kamu nih cantik. Kamu nggak usah perawatan dan makeup berlebihan juga kamu udah cantik. Halah, itu cuma alasan seorang suami yang gak bisa kasih uang ke istrinya buat perawatan kecantikan. Kamu tuh ya. Gus, Iya Pak. abis acara ini kita akan ada pesta loh. Ya paling karaokean. Kalian join kan? Aduh, maaf sekali Pak. Saya lagi kurang enak badan. Lain waktu aja ya. Saya juga mau pamit pulang duluan Pak. Wah Pak, mau karaokean ya? Asik tuh. Saya ikut ya. Karaokeannya di mana Pak? Paling di tempat sebelah kantor. Tempat biasa. Oh gitu. Ya udah nanti saya nyumbang lagu deh. Oh, boleh. Sayang, kita pulang aja ya. Aku nih benar-benar nggak enak badan. Aku butuh kamu di rumah. Pak, saya minta maaf. Saya pulang duluan ya Pak ya. Oke, makasih Gus ya. Mari. Terima kasih. Siapa? Silakan. Malam ini kamu tidur di luar. Kamu nih apa-apaan sih? Kamu kenapa? Tadi sepanjang perjalanan kamu diem aja. Sekarang kamu marah-marah gini. Kamu tuh nggak peka banget sih Mas. Tadi aku mau jalan ikut karaokean sama Pak Tama, kamu nggak bolehin. Oh, jadi karena itu. Ya jelas aku nggak izinkan lah. Aku sendiri udah menolak ajakannya Pak Tama. Pak Tama juga pergi tanpa istrinya. Nggak mungkin kan aku membiarkan istriku pergi dengan orang lain. Mas, di acara pesta itu tuh bukan cuma aku sama Pak Tama, banyak orang yang lain. Kamu nih kampungan banget sih jadi orang. Makanya dari dulu tuh kita nggak pernah cocok. Mulai sekarang kita pisah ranjang. Aku minta cerai. Jen, kamu nih kalau ngomong dipikirin dulu tau nggak? Jangan sembarangan. Aku serius Mas. Aku udah nggak kuat lagi jadi istri kamu. Setiap keinginan aku nggak pernah diturutin. Aku tuh menderita lahir batin hidup sama kamu. Baik kalau emang itu mau kamu. Aku akan ceraikan kamu. Aku juga selama ini tertekan sama kamu. Jadi mulai sekarang, status perkawinan kita talak 1. Nggak usah talak 1. Langsung aja talak 3 sekalian. Biar cepet cerai. Kamu mau kemana? Aku mau kemana kayak bukan urusan kamu lagi. Nggih. Jena! Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa teleponnya Mas Tama nggak diangkat-angkat ya? Ya Allah, sekarang malah nggak aktif.
Tama ya Allah, dari maha bahaya ya Allah. Ya Allah, kenapa sampai subuh gini Mas Tama belum pulang juga? Gak ada kabar juga dari Mas Tama. Ada apa dengan dirinya ya Allah? Ya Mas Tama. Astagfirullahaladzim. Mas Tama, kenapa bisa mabuk kayak gini? Iya Bu, Pak Tama mabuk makanya saya terpaksa bawa dia pulang ke rumah. Kamu siapa? Saya Jena, saya temannya Pak Tama. Tadi kami nggak sengaja ketemu di tempat karaoke. Tama, ya Allah Mas. Yuk mandi dulu yuk Mas. Aku nggak mau mandi. Aku tuh ngantuk tau gak? Mau tidur. Mas Tama dari mana aja pulang sampai pagi banget kayak gini Mas. Namanya juga pesta. Makan-makan, minum-minum. Kampungan banget sih kamu. Norak. Ternyata hubungan Tama dan istrinya nggak seharmonis yang aku kira. Ini kesempatan aku untuk ngerebut Tama dari istrinya. Tapi aku akan mengambil Tama dengan cara cantik. Aduh Ibu, sini saya bantuin. Yang sabar ya Bu. Aku pikir kamu nggak akan kembali lagi ke rumah ini. Emang aku nggak akan kembali ke rumah ini. Aku pulang cuma mau rapiin baju-baju aku dan aku mau ambil semua barang aku. Memangnya kamu mau tinggal di mana? Ya terserah aku lah mau tinggal di mana, Mas. Yang pasti aku akan tinggal di rumah yang lebih bagus daripada rumah kamu. Ije, tolong kamu kasih tahu aku. Kamu mau tinggal di mana? Sebelum kita resmi bercerai, aku tuh mesti bertanggung jawab atas kamu. Udah deh Mas, gak usah banyak alasan. Aku tahu kok sebenarnya kamu tuh masih cinta sama aku. Dan kamu gak mau kehilangan aku. Tapi aku rasa juga gak akan ada perempuan yang mau tinggal sama cowok miskin kayak kamu. Cina, letakkan uang itu. Itu uang untuk panti asuhan. Apa Mas? Sumbangan untuk panti asuhan? Sementara kamu itu sebagai suami gak pernah membahagiakan istrinya. Jen, sumbangan untuk panti asuhan itu bukan yang menghambur-hamburkan uang. Itu yang akan menjadi pahala kita di akhirat nanti. Halah, nyumbang. Kalau istri gak bahagia itu juga dosa Mas. Kamu nih. Apa? Mau tampar? Tampar aja kalau berani. Mas Tama, bangun yuk Mas. Mas Tama, makan dulu nanti sakit. Aku bawain makanan buat Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Kenapa makanannya dibuang? Kan mubazir Mas. Aku ini lagi istirahat. Digangguin aja lagi. Maaf Mas, tapi Siva nggak mau Mas Tama sakit. Sakit? Pernah nggak kamu lihat aku sakit? Hah? Lagian kalau aku sakit, gampang. Aku tinggal ke dokter minum obat sembuh. Duit aku banyak.
Gak usah khawatir aku sakit. Mas, bukan masalah uangnya. Aku tahu kok uang Mas banyak, tapi kesehatan Mas lebih penting. Kalau Mas sakit, Mas juga nggak bisa beraktivitas, Mas. Udah! Keluar! Keluar! Gangguin aja lagi. Kamu Jena kan yang tadi nganterin suami aku pulang? Iya, saya Jena, Bu. Saya mau minta tolong sama Ibu. Saya diusir sama suami saya, Bu. Saya diceraikan sama suami saya. Dan sekarang saya nggak tahu harus kemana karena saya nggak punya tempat tinggal. Saya juga nggak punya uang untuk ngontrak rumah. Saya mohon sama Ibu, kalau Ibu memperbolehkan, saya mau kerja di sini, Bu. Sebenarnya saya mau bantu kamu. Tapi pekerjaan apa ya? Sedangkan di rumah saya semua pekerjaan rumah tangga saya sendiri yang ngerjain. Saya bisa ngerjain apa aja, Bu. Tolong, Bu, kasih saya kerjaan. Kamu boleh kerja di sini. Kamu kan yang nolong saya semalam? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Kamu sih? Langkah pertama berhasil. Langkah kedua, aku akan dekati Tama. Jadi begitu, Bu. Suami saya sering sekali menganiaya saya. Hidup saya menderita. Saya menderita lahir batin. Jena, kamu yang sabar ya. Aku turut prihatin sama nasib kamu. Sekarang kamu jangan khawatir ya. Makasih ya, Bu. Kamu boleh tinggal di sini. Nanti Siva akan menyiapkan kamar buat kamu. Bu Siva beruntung. Karena Pak Tama orang yang sangat baik. Jadi, kamu sama Bagus sudah cerai? Iya, Pak. Siva, tolong buat nyaman dia di sini ya. Kamu siapkan kamar. Saya harus ke kantor. Permisi. Mas, tunggu. Mas, Siva, penampilan Cina lumayan oke. Gak kampungan kayak kamu. Kamu bisa belajar dari dia, ya? silakan diminum, Jena. Ya, makasih ya, Bu. Ternyata Mas Tama suka sama penampilan aku. Wah, makin besar nih peluang aku jadi Nyonya Tama. Sekarang tinggal menyingkirkan perempuan ini. Gus.
Saya tuh nggak ngerti sama kamu. Kamu itu udah punya istri cantik, modis, keren, malah diceraiin. Loh, tahu dari mana Bapak kalau saya dan istri saya mau cerai? Ya tahu lah, istri kamu cerita sama saya. Nah, memangnya Bapak ketemu di mana sama Jena? Dia itu sekarang kerja di rumah saya jadi pembantu. Sebenarnya apa yang dicari Jena? Bu? Bu? Ibu kenapa, Bu? Kita ke dokter ya? Ayo, saya bawa ibu ke dokter ya. Bu Siva? Bu Siva? Bu? Bangun, Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Kalau ini gimana nih? Bu Siva? Selamat ya Bu Sipa. Bu Sipa positif hamil. Alhamdulillah. Tapi untuk sementara ini Bu Sipa harus jawab nama dulu ya di rumah sakit. Karena dari hasil lab ada masalah di dalam kandungan Bu Sipa. Ada masalah apa ya, Dok? Nanti saya jelaskan lebih lanjut setelah hasil labnya keluar. Yang penting saat ini Bu Sipa harus istirahat dulu ya. Makasih ya, Dok. Oke, sama-sama. Jen, aku mau ngasih tau Mas Tama kalau aku hamil. Pasti Mas Tama seneng banget. Bu Siva nggak usah khawatir. Biar saya aja yang hubungin Pak Tama. Atau kalau perlu saya yang datengin kantornya. Makasih ya, Jen. Ini kesempatan aku buat menjauhkan Siva dari Pak Tama. Mas cepet kesini, Mas. Tolongin aku kecelakaan. Aku sekarang ada di rumah sakit. Mas bilang sendiri kan sama aku, kalau Mas masih mau jagain aku sebelum kita resmi cerai. Aku tunggu kamu ya, Mas. Di rumah sakit Raka Medika, kamar Bougainville nomor 25. Ini kesempatan aku untuk membuat rumah tangga Siva dan Pak Tama semakin hancur berantakan. Kenapa Mas Tama belum datang juga ya? Apa Jena belum nelfon Mas Tama? Jena. Maaf Bu, saya pikir istri saya. Jena? Jena siapa? Nama pembantuku juga Jena. Berarti Ibu Siva ya, istrinya Pak Tama? Iya, saya istrinya Pak Tama. Saya Bagus Bu, karyawannya Pak Tama. Saya suaminya Jena. Maaf Bu, tadi istri saya nelfon katanya dia dirawat di ruangan ini. Maaf, Ibu mau saya panggilkan dokter? Nggak usah, saya cuma mau nelfon suami saya aja. Udahlah Bu, Ibu istirahat aja dulu. Biar nanti saya aja yang telepon. Ketemu Pak Tama. Ketemu Pak Tama. Kamu? Maaf Pak, saya sudah menyuruh ibu ini untuk menunggu di ruang tunggu, tapi dia tetap memaksa untuk masuk ke dalam. Kamu boleh pergi ya? Baik Pak. Bener kan? Minggir kamu. Ada apa? Maaf Pak. Tapi ada yang perlu saya sampaikan ke Pak Tama. Ini penting.
Kenapa? Bapak lihat sendiri. Itu foto-foto suami saya sama istri Bapak. Saya benar-benar gak nyangka kalau mereka punya hubungan selama ini, Pak. Pantesan aja suami saya mau menceraikan saya karena sekarang Bu Siva lagi mengandung anaknya Mas Bagus. Kurang ajar. Nggak disangka Bagus. Saya pikir dia orang baik-baik. Ternyata dia selingkuh dengan istri saya. Kasih tahu saya, di mana mereka sekarang? Nggak perlu, Pak. Sepertinya Bapak harus meninggalkan istri Bapak. Buat apa Bapak mempertahankan istri yang udah berkhianat, Pak? Akhirnya apa sih kelebihan Bu Siva? Bapak itu bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik untuk mendampingi Bapak. Kalau Bapak menemui Bu Siva sekarang, Bu Siva akan berpikir kalau Bapak masih membutuhkan Bu Siva. Bapak harus membuktikan pada Bu Siva kalau Bapak bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada dia, Pak. Kamu benar juga. Aku akan balas perbuatan Siva. Aku akan cari wanita cantik yang lebih dari Siva. Gimana kalau malam ini? Oke. Cheers! Ayo dong diminum, Pak. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Pada kemana sih orang? Nggak diangkat-angkat. Telepon Jena juga nggak diangkat-angkat. Pada kemana mereka? Mas Tama nggak ada. Iya, Bu. Istri saya juga nggak ada. Bahkan tadi saya udah cek ke resepsionis rumah sakit ini. Katanya nggak ada pasien yang bernama Jena. Ya Allah, semoga nggak terjadi. Nah, maksudnya, Bu? Saya cuma takut kalau Kalau apa, Bu? Mas Tama ada main sama Jena. Astagfirullahaladzim, Mas Tama bisa mabuk kayak gini, Mas. Aku mau cari Mas Tama. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu nggak boleh banyak gerak. Ingat sama kondisi Ibu dan kondisi janin yang ada dalam tubuh Ibu. Sabar ya, Bu. Udah, Ibu tenang aja biar nanti saya cari Pak Tama. Tolong sampaikan sama Mas Tama kalau aku sangat merindukannya di sini dan aku sedang mengandung anaknya di sini. Iya, Bu.
Malam ini aku senang banget. Ya paling enggak aku bisa melupakan sedikit masalah dengan Syifa. Udahlah, Pak. Bapak nggak usah mikirin Bu Syifa lagi. Hidup ini cuma sekali loh. Jadi ngapain hidup Bapak mikirin yang sedih-sedih? Lagi pula masih banyak perempuan cantik yang masih mau sama Bapak. Ya, misalnya saya. Kalau Bapak mau menikahi saya akan balaskan sakit hati Bapak ke Bu Syifa. Saya akan buat Bu Syifa itu menyesal seumur hidupnya karena udah berani meninggalkan Bapak. Kita ini di posisi yang sama loh, Pak. Saya juga sakit hati. Saya sakit hati karena suami saya selingkuh sama Bu Syifa. Cina cantik dan modis. Penampilannya lebih baik dari Syifa. Gak ada salahnya aku nikah sama Cina. Zena, aku akan menikahi kamu. Akhirnya mimpi aku menikahi konglomerat kaya terwujud juga. Masalahnya sekarang adalah Syifa. Jangan sampai Syifa muncul mengacaukan rencana pernikahanku sama Tama. Maaf Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bagus. Sebelum kamu bicara sama saya akan bicara dengan kamu terlebih dahulu. Ini surat PHK kamu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Dan itu uang pesangon kamu selama kamu kerja di sini. Kenapa saya dipecat Pak? Memangnya saya salah apa Pak? Bos, kamu gak usah pura-pura bego. Saya sudah tahu perselingkuhan kamu dengan istri saya. Bahkan dia tega ninggalin saya karena dia sedang mengandung anak kamu. Iya kan? Ini fitnah Pak. Ini fitnah yang keji. Saya nggak pernah main hati sama istri Bapak. Oh, iya. Ini semua pasti ulah Jena. Fitnah kamu bilang. Fitnah kamu bilang. Ini. Ya Allah, ini ternyata permainan Jena. Jadi aku disuruh datang ke rumah sakit ternyata hanya untuk ini. Pak, dengarkan saya dulu Pak. Biar saya jelaskan semuanya. Sudah saya bilang. Saya nggak percaya lagi sama kamu. Saya sudah muak sama kamu. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan ini. Kamu bawa Syifa, ya? Kamu bawa Syifa karena saya sudah menganggap dia sebagai barang bekas. Astagfirullahaladzim. Bapak benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya Bapak termakan oleh fitnah seperti ini. Pak, saya nggak ada main hati sama istri Bapak. Gus, saya itu sudah punya buktinya. Kamu nggak usah ngelak. Ya, percaya saya Pak. Saya nggak pernah selingkuh sama Syifa. Bohong. Waktu itu saya mau masuk kamar awal. Tapi tiba-tiba saya melihat suami saya sendiri malah bermesraan sama istri Bapak. Ya Allah, Jena.
Jangan main-main kamu. Sekarang cepat kamu jelaskan kalau ini semua bohong. Jadi ini alasannya ya, Mas? Ini alasannya selama ini kamu kasar sama aku. Berani-beraninya kamu main mata sama istri bos kamu sendiri. Jangan bohong kamu. Kamu nampar dia, kamu nampar saya. Udah, Mas. Kita jadi jalan kan hari ini? Usir dia sekarang, Mas. Aku nggak mau dia ganggu hubungan kita. Kamu benar-benar jahat. Licik. Bagus. Cepat keluar. Pak, tolong percaya saya, Pak. Gus, sudah saya bilang. Gak ada lagi yang bisa saya percaya. Hah? Security, keluarkan Bagus dari ruangan saya. Cepat! Mari ikut saya keluar, Pak. Lepasin. Saya belum selesai bicara, Pak. Lepasin. Cepat keluar. Pak, dengarkan saya dulu, Pak. Bapak jangan percaya sama Jena. Bapak akan menyesal kalau percaya sama dia. Mari keluar, Pak. Lepasin. Pak. Saya terima nikahnya Jena binti Jody dengan mas kawin cincin berlian senilai 300 juta dibayar tunai. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sah? Amin. Sekarang kalian berdua sudah resmi jadi suami istri. Silakan pakai cincinnya. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Sama. Mas kenapa nikah lagi? Mas, aku tuh masih istri, Mas. Aku pikir kamu wanita baik-baik, tapi ternyata kamu main gila dengan karyawan aku. Mas kamu harus denger aku, Mas. Aku nggak pernah selingkuh, Mas. Perempuan ini yang fitnah aku, Mas. Aku bisa buktiin ke Mas Tama. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Siva bohong. Aku tahu kok dia kesini karena dia mau balikan lagi sama kamu. Karena sekarang Mas Bagus udah dipecat dari perusahaan kamu. Dan Mas Bagus sekarang pengangguran. Jadi dia kesini karena dia mau minta uang sama kamu. Karena setahu aku, sekarang dia lagi mengandung anaknya Mas Bagus. Tidak kamu malu, huh? Berani-beraninya kamu menampakkan muka kamu di depan aku. Pergi kamu dari sini. Gak, Mas. Mas harus dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Aku nggak pernah selingkuh. Apa yang harus aku lakuin biar Mas Tama percaya sama aku? Pergi kamu, Siva. Jangan ganggu pernikahan aku. Karena kita cerai. Mas, udah Mas. Biar aku yang urus dia. Cepet kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah muncul di hadapan Mas Tama lagi. Jena, kita tuh sama-sama perempuan. Kamu harus bisa ngerti perasaan aku. Tapi masalahnya aku nggak mau ngertiin perasaan kamu. Kalau kamu masih mau ada di sini, bukan kamu aja yang akan aku sakiti. Tapi bayi yang ada dalam kandungan kamu itu akan aku lenyapkan. Sekarang aku udah resmi menjadi Nyonya Tama di rumah ini. Jadi silakan kamu pergi. Pergi! Anakku, maafin ibu ya nak. Ibu belum bisa bawa kamu pulang. Karena ibu belum ada biaya. Kamu ganteng, sama seperti ayah kamu.
Mungkin ini saatnya ibu bilang ke ayah kamu kalau kamu adalah anak kandungnya. Mungkin ayah kamu bisa bantu untuk perawatan kamu. Sabar ya nak. Iya Jeng Ira. Iya Jeng Ira tenang aja, nggak usah khawatir. Minggu depan saya pasti bayar arisan kok. Dan saya juga pasti akan bayar tunggakan bulan-bulan lalu. Ya? Iya janji. Oke, bye. Semuanya gara-gara Mas Tama nih. Oh, sekarang harus gimana bayarnya? Siapa lagi nih? Kamu lagi? Ngapain kamu kesini? Aku mau ketemu Mas Tama, Jena. Mas Tama nggak ada di rumah. Tolong Jena, kamu jangan bohong. Aku butuh lunasin semua biaya di rumah sakit. Aku bilang Mas Tama nggak ada di rumah, ya nggak di rumah. Jena, aku mohon. Mau kemana kamu? Hah? Kamu mau aku teriakin? Terus orang-orang pikir kamu itu maling? Hah? Sekarang cepet kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah balik ke sini lagi. Tunggu apa lagi kamu? Ayo pergi dari sini. Nggak akan sepeser pun uangnya Mas Tama keluar untuk perempuan itu. Permisi Pak, ada tamu ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Saya, Mas. Siva? Kamu boleh pergi ya? Baik Pak. Ngapain kamu kesini? Aku sudah melahirkan anak kita, Mas. Anak kita kamu bilang? Hah? Bukannya bapaknya anak itu adalah Bagus? Justru aku kesini mau ngebuktiin ke kamu kalau anak yang aku lahirkan itu darah daging kamu, Mas. Kita bisa tes DNA. Mas, jangan terpengaruh sama Siva. Aku tahu dia sengaja datang ke sini karena dia mau balikan lagi sama kamu. Dan dia akan gunain anaknya untuk mendapatkan warisan kamu, Mas. Astagfirullahaladzim, Jena. Aku nggak pernah ada pikiran sampai ke warisan. Aku kesini cuma buat buktiin kalau anak itu anak Mas Tama. Alah, Siva, udah deh kamu nggak usah pura-pura. Kamu cuma mau merusak hubungan aku sama Mas Tama. Berarti kamu pergi deh dari sini. Ayo pergi. Tunggu. Mungkin memang ada baiknya kita tes DNA, biar aku semakin yakin kalau itu memang bukan anak aku. Gawat kalau sampai tes DNA. Nanti pasti terbukti kalau bayinya si Siva itu adalah anak kandungnya Mas Tama. Ini nggak boleh terjadi. Aduh, ngapain sih Mas? Buat apa? Lagian kan udah jelas-jelas itu anaknya Mas Bagus. Udah deh, mendingan kamu sekarang pergi dari sini. Ayo pergi dari sini. Ngapain sih masih di sini? Siva! Security! Keterlaluan kamu, Jen. Emang nggak punya hati, tau nggak? Masih belum puas juga kamu menyakiti Siva. Hah? Pertama kamu rebut suaminya. Sekarang kamu aniaya lagi. Kamu nggak berhak marahin aku, Mas. Salah dia sendiri. Kenapa dia mau merusak kehidupan rumah tangga aku? Padahal kan kita udah sepakat untuk menjalani kehidupan masing-masing. Dia itu ketemu sama kalian berdua pasti ada maksudnya. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya menganiaya dia. Aku cuma berusaha mempertahankan rumah tangga aku sama Mas Tama. Biar gak diganggu sama Siva. Mengganggu? Siva itu nggak ada niat untuk mengganggu kalian berdua.
Justru kamu yang udah mengganggu Ibu Siva dan Pratama. Dan kamu, laki-laki apa yang diam aja melihat perempuan dianiaya? Punya hati nurani nggak, Bapak? Bagus! Diam! Jangan sok ngajarin saya. Hah? Dan kamu juga nggak berhak menilai saya benar atau salah. Karena kamu sendiri juga selingkuh dengan istri saya. Selingkuh? Dokter, gimana keadaannya, dokter? Keadaan pasien baik-baik saja. Untuk hanya tulang kakinya yang mungkin butuh penanganan. Karena ada sedikit retakan. Permisi. Terima kasih, dokter. Ngapain kalian masih di sini? Hah? Kalian mau besuk? Apa mengambil kesempatan untuk menyakiti Siva? Siapa yang mau lama sih? Bagus! Aku mau nanya sama kamu. Tapi tolong dijawab dengan jujur. Siapa ayah biologis dari bayi yang dilahirkan Siva? Kenapa baru tanya sekarang? Memangnya jawaban saya bisa merubah keadaan? Kamu jangan bikin saya marah ya. Bapak cari sendiri aja. Siapa ayah kandung bayi itu? Saya marah ya. Pak, dulu saya menghormati Bapak karena Bapak atasan saya. Tapi karena ulah Bapak saya nggak ada respeknya lagi. Satu-satunya cara untuk membuktikan siapa ayah biologis Siva. Saya harus tes DNA. Kak, nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi. Kalau sampai anaknya Siva itu terbukti sebagai anaknya Mas Tama, bisa-bisa sekarang Mas Tama langsung menceraikan aku. Tapi sebelum semuanya terjadi, aku harus keruk semua harta Mas Tama. Halo, Jeng Ira, saya udah bayar ya utang-utang arisan saya. Iya, tolong dicek dulu aja, udah masuk apa belum? Oke. Beli mobil baru udah, handphone udah, bayar utang-utang arisan juga udah. Sekarang tinggal cari kontrakan baru. Ini hasil DNA. Makasih ya dok. Siva, sebaiknya hasil ini ditunjukkan ke Tama. Biar semuanya terbuka. Kalau gitu kita permisi ya dok. Baik. Mari dokter. Mari. Mira, itu di luar mobil siapa? Ya mobil aku lah. Emang kamu lihat orang siapa lagi dalam rumah ini selain aku, Mas? Mobil kamu? Hah? Uang dari mana kamu beli mobil itu? Hah? Kartu kredit kamu aja nunggak, gak ada yang bayar. Oh, soal itu. Aku masih ada uang sisa kayaknya. Nanti juga aku akan lunasin. Uang sisa mas, apa maksudnya? Aku udah jual rumah ini. Dan sebentar lagi pemiliknya akan datang. Jadi mendingan kamu siap-siap beresin barang-barang kamu ya. Aku juga udah cari rumah kontrakan baru kok buat kita. Kamu jual rumah ini? Hah? Emang kamu pikir ini rumah siapa? Ini rumah aku! Kamu gak ada hak untuk jual rumah ini. Ya abisnya aku gak punya ide lagi buat cari uang yang banyak. Kamu sih gak kasih aku uang. Ya jadi aku jual aja rumah ini. Keterlaluan kamu, Jenna. Semenjak aku hidup sama kamu, keuangan aku jadi kacau. Hah? Kamu membuat aku jadi miskin. Kamu gila ya Mas? Mas, lepasin Mas. Iya, aku emang gila. Kamu yang bikin aku gila. Astagfirullahaladzim. Pratama! Pak!
Jena, ada yang ingin membesuk. Assalamualaikum Jena. Waalaikumsalam. Siva. Mas bagus. Jen, kami kesini ingin melihat kondisi kamu. Mas, aku udah salah. Aku nyesel, Mas. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Iya, udahlah. Udah, Jen. Aku benar-benar nyesel. Aku sudah memaafkan kamu. Udah, kamu tenang aja. Aku turut prihatin atas kondisi kamu. Tapi kenapa kamu baru sadar setelah semua terjadi? Sudah. Aku udah salah, Mas. Aku hilang. Nafsu untuk memiliki kekayaan membuat aku jadi orang jahat. Siva, maafin aku, Siva. Aku udah maafin kamu, Jena. Aku benar-benar mau bertobat, Mas. Aku harap masih ada kesempatan untuk aku.